alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Ketua MUI Jawa Barat beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama, hadirin hadirat, wabil khusus para sesepuh, para kiai yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada saat ini kita bisa bersua bersilaturahmi di dalam rangka menyambut bulan suci yang penuh berkah, bulan Ramadan. Untuk menyambut bulan Ramadan karena waktunya singkat, dalam kesempatan ini saya diberi tugas oleh pimpinan saya untuk tadribul khutbah, berlatih berpidato. Kalau Hakim tadi sudah lancar karena beliau itu kelasnya nasional, kalau saya kelas sambung ya, harus belajar berpidato. Untuk menyambut bulan Ramadan, pertama kewajiban kita harus menyambutnya dengan sukacita. Tidak boleh menghadapi Ramadan dengan rasa sumpah, karena sukacita menyambut al-Islam adalah salah satu tanda Allah memberikan hidayah kepada kita. Ayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikasih hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk melaksanakan al-Islam. Jadi kalau kita merasa lapang dada, rasa sukacita menghadapi Ramadan, maka mudah-mudahan itu tanda bahwa kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Upayakan supaya jangan membayangkan hal-hal yang kurang enak pada bulan Ramadan, supaya kita tidak menghadapi bulan Ramadan dengan hati yang sumpah. Jam segini sudah lapar, belum bisa makan dan sebagainya. Karena kesumpahan di dalam menghadapi ajaran al-Islam itu adalah salah satu tanda bahwa Allah memberinya kesesatan. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu bis-sama. Barang siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, maka oleh Allah hatinya dijadikan sumpah, sempit untuk melaksanakan al-Islam, seperti orang yang disuruh naik ke langit saja, berat melaksanakan al-Islam. Yang kedua, para ibu, para bapak, di dalam Ramadan ada keberkahan yang tidak terdapat di dalam bulan-bulan yang lain. Amal di bulan Ramadan penuh berkah. Di dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amal ibni Adam lahu illas syam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua anak manusia, semua amal-amalan manusia itu buat manusia sendiri kecuali syam. Puasa itu hanya bagiku dan aku yang akan memberi imbalannya. Kata Imam Nawawi di dalam penjelasan hadis lain, bahwa ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan sampai 10, 25, 27, 700 kali lipat. Ramadan itu tidak dibatasi dengan batasan-batasan yang tersebut. Itu tergantung bagaimana Allah mau 1.000 kali lipat juga bisa. Itu sesuai dengan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar hanya dikasih pahala itu, pahalanya unlimited, tidak terbatas. Oleh karena itu, maka diharapkan semuanya bisa memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan.
Contohnya, misalnya satu saja, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang menurut para ulama, kebanyakan para ulama, malam itu memang hanya terjadi pada bulan Ramadan. Sekalipun sebagian ada yang mengatakan itu Lailatul Nisfi min Sya'ban itu tidak populer. Karena hadis-hadis yang kuat mengatakan itu adalah terjadi pada salah satu malam di bulan Ramadan. Nilai Lailatul Qadar itu sama dengan atau khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83,3 tahun. Jadi beramal pada malam itu nilainya sama dengan 83,3 tahun. Kalau kita dikasih kesempatan 10 kali Lailatul Qadar sama dengan beramal 830 tahun. Lumayan. Bukan sama tapi lebih baik. Khairun min alfi syahr. Nah, di dalam Lailatul Qadar itu ada kemungkinan saja, sekalipun yang terbanyak itu tanggal 23, 21, 25, 27, 29, tapi ada mungkin saja di luar itu. Apalagi kalau mulai puasanya beda, mungkin yang satu tanggal 21, yang satu tanggal 22, kan sulit juga. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menurunkan Lailatul Qadar kapan saja. Bahkan mungkin tanggal 1 Ramadan pun Lailatul Qadar. Untuk memanfaatkan Lailatul Qadar ada tips di dalam sebuah hadis yang dikutip oleh penyarah Fathul Mu'in. Man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadiya syahrul Ramadan faqad asaba min lailatul qadri bi hadzin waqi'. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, maka pasti dia sudah mendapatkan bagian yang luar biasa hebatnya dari Lailatul Qadar. Karena pasti berjamaah maghrib dan isyanya salah satunya masuk kepada Lailatul Qadar. Itu, jadi berjamaah maghrib, sedangkan amal pada malam Qadar itu mulai maghrib sampai datang fajar. Amal yang paling utama adalah sholat maghrib dan isya. Tidak ada yang melebihi itu. Tarawih tidak lebih hebat daripada isya, tidak akan lebih hebat dari maghrib. Jadi amal yang paling hebat ini ada kekeliruan. Bulan puasa itu lebih suka tarawih daripada sholat isya. Yang bernegah pada tarawih muat. Hari isya matahari sebat-sebat kan. Nah, jadi barang siapa yang berjamaah sholat maghrib dan isya mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu pasti. Nah, ini kesalahannya maghrib itu suka bukber saja. Jadi bukber mengganggu. Biasanya kalau bulan-bulan lain berjamaah maghrib tidak terganggu. Kalau bulan puasa rada kaganggu. Buka. Itu aneh. Padahal di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu menurut melalui mimbar ini Lailatul Qadar dengan melaksanakan sholat berjamaah maghrib dan isya itu lebih baik daripada mencari-cari hal yang lain. Coba utamakan sholat berjamaah maghrib dan isya, itu utama untuk menghadapi Lailatul Qadar itu. Jadi hari buka bersama, hari sholat masing-masing kan gitu. Bukber tapi sholat masing-masing. Karena dulu di samping bukber itu harus solber ya. Sekarang yang harus digaungkan itu bukan bukber tapi solber. Sholat berjamaahnya, sholat bersamanya. Maghrib bukan bukbernya. Selanjutnya di samping kebarokahan juga di dalam Ramadan itu ada kesucian. Kita harus menjaga kesucian Ramadan. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kurang baik. Para ibu, para bapak, di dalam hadis disebutkan bahwa asyamu junnah. Puasa itu bagaikan perisai.
yakni puasa itu harus dijadikan seperti perisai. Perisai itu tameng yang bisa menghalangi diri kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Jadi kita harus memperlakukan puasa itu sebagai perisai. Kemudian Rasul melanjutkan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Oleh karena itu, maka tatkala kamu berpuasa, maka jangan melakukan rafas, jangan melakukan safab. Rafas itu hal-hal yang diinginkan oleh laki-laki dari perempuan. Kalau safab itu bahasa-bahasa kasar yang menimbulkan kebencian. Jadi Nabi mengisyaratkan bahwa tatkala sedang puasa itu harus menjaga keinginan dan kebencian, harus mengendalikan keinginan dan kebencian. Keinginan disimpulkan dengan rafas, kebencian para Nabi disimpulkan dengan safab. Jadi rafas sebagai simbol daripada keinginan syahwat namanya. Kalau safab simbol daripada kebencian atau ghadab namanya. Kebencian, amarah. Tapi selanjutnya Rasul mengatakan, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Oleh karena itu, maka jika salah seorang kamu diajak bertengkar atau diajak berantem, maka harus mengatakan ini shaim. Tadi di dalam uraian tadi bahwa yang harus dijaga itu, dikendalikan itu keinginan dan kebencian. Tapi Rasul memberikan sampelnya kebencian saja. Jika kamu sedang puasa, lalu ada yang mengajak gelut, ngajak pasea, ngajak berantem, ngajak maka kamu harus mengatakan ini shaim. Kok ayeuna lah gelut kita buka gitu ya. Akan situ. Maksudnya harus sadar bahwa kita harus mengendalikan ini. Nah, para ibu, para bapak yang saya hormati, Ramadan kita ini istimewa, yaitu Ramadan yang terjadi setelah adanya kontestasi politik, di mana bekas-bekas luka Pileg dan Pilpres masih kedengaran runyem-runyem terus. Nah, itu masih terjadi kekecewaan dan euforia dari yang menang dan kekecewaan dari yang tidak menang. Itu bisa mengganggu karena euforia merupakan suatu seperti nafas, sesuatu yang diinginkan untuk euforia. Kemudian kekecewaan itu kebencian. Nah, maka euforia dan kebencian itu, euforia dan kekesalan itu menjelang Ramadan ini sudahlah tutup. Jadi luka-luka ekses dari luka-luka Pilpres dan Pileg jangan terbawa Ramadan. Sayang Ramadan kita. Sayangi Ramadan kita. Karena kalau omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang tidak baik terus berlangsung Ramadan, maka puasa kita dikhawatirkan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul berkata, man lam yada qaulaz zuri wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata gobal, kata-kata kotor dan bersikap pura-pura, maka Allah tidak butuh dia berlapar-lapar, berhaus-haus puasa. Jadi jaga lisan, jaga sikap, jaga tindakan dari yang bisa menodai Ramadan. Para ibu, para bapak yang saya hormati, tips untuk menjaga kebencian yang meluap di bulan Ramadan adalah
menghadirkan Allah di dalam hidup dan kehidupan, menyadari kehadiran Allah di dalam hidup dan kehidupan. Kalau kita sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari kehendak Allah, maka bagaimana mungkin kita dibolehkan marah terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menang memang Allah menghendaki menang, yang tidak menang memang Allah menghendaki tidak menang. Masa kita mau marah-marah terhadap kehendak Allah? Dan tatkala sedang marah, para ibu, para bapak tidak boleh bicara. Kata Rasul, "Idza ghadibta faskut." Ini riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. "Idza ghadibta faskut." "Idza ghadibta faskut." "Wa idza ghadibta faskut." Jika kamu sedang marah, kamu harus diam. Nah, sekarang yang memperkeruh suasana ini adalah orang-orang marah diolah ke televisi. Padahal menurut Rasul sedang marah harus diam. Sekarang orang-orang yang marah itu diekspos, gitu kan? Gitu. Demikian juga apabila bergembira jangan keterlaluan, sama juga itu. Sadari bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Allah. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Tidak ada satu peristiwa pun di bumi atau menimpa dirimu kecuali sudah ada di dalam ketentuan Allah sebelum kami ciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Mengapa semuanya harus diyakini dari Allah? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak menyesali apa yang tidak dapat diraih oleh kamu dan tidak sombong karena sesuatu yang kamu dapatkan. Jadi orang yang sadar atas segala sesuatu adalah ketentuan Allah, yang baik, yang mengenakan darinya, yang tidak mengenakan darinya, maka tidak pantas dia untuk menyesal dan tidak pantas dia untuk bereforia. Karena semuanya adalah dari Allah. Yang pantas hanyalah bersabar dan bersyukur. Sabar dan syukur. Sekali lagi, untuk tips supaya kita tidak marah-marah atau tidak euforia, kita sadari kehadiran Allah di dalam hidup dan kehidupan kita, bahwa tidak ada sekecil apapun yang terjadi di dunia ini lepas dari kehendak Allah. Ayatnya banyak dalam Al-Quran, diantaranya yang tadi. Sayyidina Al-Husain bin Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ibu, para bapak. Suatu waktu beliau ada yang menempeleng, dicabok, tapi kelihatan wajahnya tidak berubah. Apakah kelihatan geram atau takut? Tidak, biasa saja. Orang-orang heran, kok bisa begitu, Pak? Kata beliau, "Man qaddara hadza?" Siapa yang menakdirkan dia menempeleng saya? Ya? Kata orang-orang, Allah. Kata beliau, "Ara'aita anni aruddu qada Allah." Apakah kamu mengira bahwa saya bisa membendung ketentuan Allah? Jadi kalau sadar bahwa segala sesuatu adalah ketentuan Allah, insya Allah tidak akan ada marah-marah yang tidak perluan yang membuat situasi kita menjadi tidak baik. Itu semua ada di konsepnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada riwayatku warahmatullah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.